Shalom. Damai di hati. Shalom. Apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Macam kurang semangat kah? Apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan masih mengizinkan kita hidup. Dari malam hari kita bisa tidur dan kita bisa bangun di pagi hari dengan nafas yang masih berada dalam tubuh kita. Kakak mengajak adik-adik yang ada di rumah untuk bernyanyi, memuji Tuhan bersama-sama dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Kita akan menyanyikan lagu yang berkata matahari bersinar terang. Adik-adik yang di rumah diundang untuk bangkit berdiri. Akan terus memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kita akan menyanyikan lagu yang berkata King Kong badannya besar. Masih ada sukacita? Simpan di hati. Macam masih kurang semangat kah? Masih ada sukacita? Simpan di hati. Oke, kalau masih ada sukacita, berarti kita masih harus terus memuji Tuhan.
karena masih ada sukacita. Kita akan menyanyi lagu yang berkata, kau temanku, ku temanmu. Adik-adik yang di rumah bisa ajak bapak dan mama, bisa ajak adik dan kakak, lalu kita akan menyanyi bersama-sama dengan menggunakan gerakan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti memegang dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendorongmu, maju, 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 maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti memegang dengan roti, seperti celana dengan baju, seperti papeda dengan ikat. Baik, waktu selanjutnya kita berikan kepada kakak pengasuh yang bertugas. Ya baik adik-adik, kita akan berdoa. Untuk itu semua mari duduk tenang, yang baik, yang sopan. Boleh lipat tangan, tutup mata, dan tunduk kepala. Mari kita semua bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kasih Tuhan, kami semua boleh berkumpul di dalam rumah kami masing-masing. Melalui live streaming, kami boleh melakukan ibadah sekolah minggu kami, Tuhan. Kami bersyukur, meskipun demikian kami boleh melakukan ibadah secara live streaming. Tuhan tetap selalu mempersatukan persekutuan sekolah minggu kami. Ya Tuhan Yesus yang baik, tolonglah kami, sertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Kami serahkan ibadah kami ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ya baik adik-adik, kita akan bermazmur bagi Tuhan. Untuk itu semua yang sudah bisa membaca, yang telah menyiapkan Alkitabnya, kita boleh membuka di dalam kitab Mazmur pasal 16. Kita akan bermazmur bersama-sama dari ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Kitab Mazmur pasal 16 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Ya, jika adik-adik semua sudah mendapatkannya, kakak akan membaca perikopnya mulai dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Kita membacakannya secara bersama-sama. Bahagia orang saleh. Ayat
1 kita membacakannya secara bersama-sama. 1, 2, 3. Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai, yang milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ia pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Sebab tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan di hadapan-Mu, ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Ya, demikian pembacaan Mazmur kita. Untuk mengaminkan pembacaan Mazmur, kita akan memberikan persembahan syukur. Ya adik-adik, dalam pemberian persembahan syukur ini, adik-adik semua boleh mengumpulkan persembahannya kepada orang tua. Boleh memberikan persembahan ini kepada orang tua, dan nanti orang tua dapat menyerahkannya kepada kakak pengasuh. Ya, dalam mengiringi pemberian persembahan syukur, kita menyanyi 2 lagu. Lagu yang pertama berjudul Bersyukur kepada Tuhan. Kemudian kita melanjutkan bernyanyi lagu yang berkata Kami Bawa Pujian. Mari kita menyanyi lagu ini dengan penuh sukacita sambil memberikan persembahan syukur. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Kami bawa pujian. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Ya adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam doa persembahan. Untuk itu, kakak minta yang masih mungkin berkeliaran, yang masih bermain-bermain, boleh duduk tenang dan kita berdoa. Mari lipat tangan, tutup mata dan tunduk kepala. Berdoa mulai. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan
Atas kasih karunia Tuhan, kami boleh diperkumpulkan di rumah kami masing-masing bersama-sama lewat live streaming ini. Kami melakukan ibadah persekutuan sekolah minggu kami. Tuhan, kami sudah bernyanyi, kami memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami bersuka cita bersama-sama lewat pembacaan mazmur pujian. Tuhan, kami juga telah memberikan pemberian persembahan syukur kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau boleh memberkati dan menguduskan pemberian persembahan syukur kami, sehingga pemberian persembahan syukur ini boleh menjadi perluasan dan menolong pekerjaan Tuhan di tengah-tengah pelayanan Tuhan di gereja kami dan juga di mana saja. Tuhan, inilah doa persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk itu, sama-sama kita bernyanyi lagu yang berkata, Baca Kitab Suci. Kita menyanyi dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Baik adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memberikan persembahan syukur, dan kini tiba saat kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan, kita semua akan berdoa untuk kita mendengarkan cerita kita di minggu pagi ini. Mari kita tunduk kepala, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu kembali lagi memanggil nama-Mu karena kami merasa bahwa tanpa Tuhan kami tidak bisa melakukan apa-apa. Kami bersyukur dan bersuka cita karena kasih Tuhan bagi kami luar biasa. Kami bisa menikmati hidup kami dengan baik sampai saat ini. Di minggu pagi ini Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan kami mohon Roh Kudus menolong kami supaya kami mengerti maksud Tuhan dalam hidup kami lewat cerita yang akan kami dengarkan. Bimbing kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Kakak pengasuh yang akan bawakan cerita, Tuhan tolong juga semua yang melayani di minggu pagi ini. Tuhan Yesus berkati kami. Ini kami Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Nah adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
kita sudah memasuki minggu keempat di minggu sengsara di minggu pagi ini. Dan dalam minggu sengsara ini tema besar kita yaitu firman hidup melawan maut. Dari tema ini kita akan mendengarkan cerita singkat, juga kita akan saksikan lewat video yang akan kita saksikan bersama-sama. Untuk itu kakak harapkan adik-adik duduk yang manis, kita akan mengikutinya dengan baik supaya tidak ketinggalan cerita dan kita bisa mendengarkan, menyimaknya baik-baik. Cerita yang cukup menarik untuk kita di minggu pagi ini. Mari kita saksikan bersama. Allah memiliki pekerjaan untuk Yunus, tetapi Yunus sebaliknya tidak menginginkannya. Allah mengutus Yunus untuk pergi ke suatu tempat bernama Niniwe, dan Allah ingin agar Yunus mengatakan bahwa Allah mencintai orang-orang Niniwe. Tetapi Yunus tidak mau melakukannya, karena menurut Yunus orang-orang Niniwe itu jahat dan mereka suka melakukan banyak kejahatan. Allah tahu apa yang dikatakan Yunus itu memang benar. Orang-orang Niniwe telah menjauh dari Allah, tetapi Allah masih sangat mengasihi mereka. Dia ingin memberi mereka permulaan yang baru jika mereka kembali kepada Allah. Ia akan mengampuni dosa mereka yang begitu banyak. Namun Yunus menolak untuk pergi karena pikirnya mereka adalah orang yang jahat yang tidak pantas untuk diampuni. Dalam hatinya, Yunus ingin melarikan diri dari Allah dan pergi sejauh-jauhnya sampai Allah tidak dapat menemukannya. Dengan demikian, ia tidak perlu melakukan apa yang diperintahkan Allah. Itu yang direncanakannya. Tapi tentu saja itu bukan rencana yang baik, sebab merupakan rencana yang konyol karena dia bisa melarikan diri dari Allah, tetapi Allah akan selalu dapat mencari dan menemukannya. Meskipun demikian, Yunus tetap melaksanakan rencananya yang tidak baik. Ia tidak membeli tiket ke Niniwe, tapi ke tujuan lain. Perahu yang dinaiki Yunus berlayar ke arah yang sangat berlawanan dengan Niniwe. Nah, tak lama kemudian angin bertiup kencang. Perahu pun mulai terombang-ambing dan semua orang mulai menjadi pucat pasi. Mereka takut. Yunus duduk tegak di tempat tidurnya. Lihatlah, masalah pertama dengan rencana Yunus yang tidak baik itu. Allah mengirimkan badai besar untuk mengejarnya. Para pelaut berteriak ketakutan saat perahu hendak tenggelam. Mereka mulai membuang segala sesuatu ke laut, koper, makanan, apapun yang bisa mereka temukan. Yunus mulai tersadar bahwa badai itu datang karena kesalahannya. Ia meminta para pelaut untuk melemparkannya ke dalam laut agar badai berhenti. Mendengar itu, para pelaut merasa tidak yakin. Yunus bersikeras bahwa itu satu-satunya cara agar mereka bisa selamat. Tak lama setelah Yunus menghantam air, gelombang laut pun menjadi tenang. Angin mereda dan badai berhenti. Saat itu Yunus menganggap semuanya telah berakhir. Dia tahu bahwa dia pasti akan tenggelam. Tetapi Tuhan mengirim seekor ikan besar untuk menyelamatkannya. Ikan tersebut menelan Yunus hidup-hidup dengan sekali telan. Dalam kegelapan yang seperti kuburan itu, dia mencium bau busuk makanan dan merasa rumput laut yang berlendir. Segeralah ia tahu bahwa ia belum mati. Dia berada di dalam perut ikan yang besar. Selama 3 hari penuh Yunus duduk di sana dalam kegelapan. Ia menghabiskan banyak waktu untuk berpikir. Ia mulai menyadari rencananya yang sangat konyol. Dia menyesal karena telah melarikan diri dari Allah. Ia berdoa kepada Allah dan meminta agar Allah mengampuninya. 3 hari kemudian, ikan memuntahkan Yunus ke pantai berpasir. Saat itu, Yunus mendengar suara orang memanggil namanya dan menyuruhnya untuk pergi ke Niniwe. Itu suara Allah. Kali ini,
Yunus tidak menolak untuk pergi ke Niniwe untuk mengabarkan berita yang luar biasa kepada orang-orang di sana. Kepada mereka Yunus mengatakan bahwa Allah tidak pernah berhenti mencintai mereka. Meskipun mereka melarikan diri dari Allah, tetapi asal mereka mau kembali kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa mereka. Orang-orang Niniwe mulai mendengarkan Yunus dan mereka mengasihi Allah. Mereka belajar melakukan apa yang Tuhan katakan dan berhenti melarikan diri dari Allah seperti yang pernah dilakukan Yunus. Bertahun-tahun kemudian Allah juga mengirimkan utusan yang lain dengan pesan yang sama luar biasanya seperti Yunus. Ia akan menghabiskan 3 hari dalam kegelapan total. Tapi utusan ini akan disebut firman Allah karena ia sendiri akan menjadi berita Allah, yakni berita Allah yang diterjemahkan ke dalam bahasa kita sendiri. Pribadi yang satu ini adalah semua yang Allah ingin katakan kepada semua orang di dunia. Nah adik-adik, bagaimana? Menarik bukan ceritanya? Dan juga tentu sangat seru kita mendengarkan cerita ini. Karena biasanya cerita ini diceritakan oleh kakak pengasuh dan juga guru-guru yang lain. Tapi kali ini kita menyaksikannya lewat video. Bagaimana adik-adik sekalian, ketika kita menyaksikannya, kita akan merasa ngeri juga ya. Lihat Yunus ditelan ikan yang besar. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, cerita tentang Yunus ini memberikan gambaran kepada kita. Yang pertama, Yunus lari dari tanggung jawabnya. Tidak mau dengar apa yang Tuhan bilang ke dia. Yang kedua, Yunus tidak setia. Dan yang ketiga, Yunus mau berkorban. Terus terakhir itu Yunus kembali bertobat dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Cerita Yunus tadi membuat kita anak-anak mengikuti teladan Yunus. Jangan ikut yang pertama, yang Yunus lari, tapi kita ikut teladan Yunus yang mau bertobat. Kita bersyukur karena Tuhan tetap jaga dan pelihara kita. Walaupun kita ini sering kali nakal. Kita tidak mau dengar sama mama, kita tidak mau dengar sama bapak. Apalagi kalau kakak yang suruh kita tidak akan mau dengar. Kita tetap saja melawan. Sekarang saja kita di rumah, kita tidak bisa pergi sekolah, kita tidak bisa kumpul dengan teman-teman lagi, tidak bisa bertemu dengan guru lagi. Semua pelajaran dikirim lewat HP atau kita ambil tugas ke sekolah. Kita kerjakan di rumah, terus kita kumpul lagi ke sekolah. Kita sudah tidak lihat teman yang dulu saya duduk dengan dia seperti apa rupanya sekarang. Apakah tambah gemuk atau kuruskah, kita sudah tidak tahu. Karena situasi kita alami sekarang. Kita diharuskan untuk selalu cuci tangan, selalu pakai masker. Dan ini sulit karena kita biasanya tidak seperti itu. Tapi inilah yang harus kita lakukan. Kita harus dengar apa yang orang tua bilang. Kadang-kadang kita bilang, bosan ya tinggal di rumah terus, saya malas, saya tidak suka. Tapi harus kita tinggal di rumah karena sekarang kita dalam situasi yang sulit. Ada banyak orang yang sakit karena suka melawan. Banyak juga anak-anak yang sakit. Apalagi musim hujan ini. Kita sering kali main hujan saja. Tapi akibatnya besok kita sudah flu, kita demam. Akhirnya orang tua lagi yang sibuk urus kita. Nah anak-anak, mari kita seperti Yunus yang mau sadar dan mau bertobat.
Kita juga harus sadar dan kita harus bertobat supaya kita bisa jadi anak yang dikasihi Tuhan. Kita juga menjadi anak-anak yang setia, kita jadi anak-anak yang rajin supaya kita diberkati oleh Tuhan. Kita semua belajar dari Yunus yang walaupun dia sudah lari, dia tidak setia, tapi dia kembali sadar. Kita juga kembali untuk menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, jadi anak-anak yang rajin baca Alkitab, rajin berdoa, itu penting. Dulu kita suka melawan. Waktu belum ada COVID, kalau ke sekolah minggu kadang kita malas. Ajak pergi tunas juga kita tidak mau, kita lihat teman-teman saja, kita kasih tinggal sudah dua pergi, kita di rumah saja, atau lebih baik kita main bola saja. Saya tidak mau bergabung dengan mereka. Tapi sekarang setelah kita tidak bisa bertemu di gereja lagi, kita hanya sekolah minggu lewat live streaming, baru kita merasa, aduh kenapa kita sekolah minggu di rumah saja. Coba kalau kita dulu rajin sekolah minggu, kita dekat, ada ketemu teman-teman, nyanyi sama-sama, kita pergi tunas sama-sama, senang sekali. Tapi sekarang karena situasi begini, ya kita di rumah saja. Tapi ini ada hikmahnya, kita harus banyak baca Alkitab, lebih banyak berdoa, walaupun di rumah saja. Berdoa untuk teman-teman yang lain juga supaya mereka juga rajin berdoa seperti kita. Nah, cerita kita di minggu pagi ini sampai di sini, tetapi Kakak Margaret mau kasih satu tugas untuk anak-anak semua, untuk adik-adik semua. Kakak kasih satu ayat hafalan untuk kita dari kitab Yunus pasal 2 ayatnya yang kedua. Adik-adik boleh menghafalnya, lalu minta tolong sama kakak atau sama bapak dan mama. Waktu adik-adik menghafal ayat hafalan ini, bapak dengan mama tolong rekam kak, bikin video saya kak, baru videonya adik-adik kirim ke kakak pengasuh. Nanti nomornya ada di bawah layar. Di bawah layar nanti lihat ada nomornya kakak Margaret, juga ada nomor kakak-kakak pengasuh yang lain. Adik-adik boleh minta tolong mama atau bapak atau kakak, tolong videokan saya waktu baca ayat hafalannya saya, biar dikirim ke kakak Margaret dan guru-guru sekolah minggu. Nah adik-adik tugasnya kan tidak berat, adik-adik bisa lakukan. Itu tugas dari kakak Margaret. Minggu depan yang sudah menghafal akan kakak Margaret minta tolong kakak-kakak yang lain yang melayani di minggu depan, mereka akan putarkan kembali adik-adik yang sudah menghafal. Untuk teman-teman semua yang di rumah boleh menyaksikan bagaimana adik-adik yang lain yang sudah menghafal ayat hafalannya di layar kaca. Itu saja tugas dari kakak Margaret. Mari kita berdoa untuk cerita yang sudah kita ikuti di pagi hari ini, dan kita minta Roh Kudus tolong kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan sudah menolong kami, Tuhan sudah menjaga kami. Lebih lagi Tuhan mengingatkan kami sebagai anak-anak untuk kami setia membaca Alkitab, setia berdoa, dan kami juga dengar-dengaran pada orang tua kami. Kami jadi anak-anak yang tetap boleh datang pada Tuhan. Kami jadi anak-anak yang lebih lagi setia mengikuti kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, ajar kami walaupun kami kecil, kami bisa menjadi alat Tuhan untuk memberitakan kabar keselamatan yang dari Tuhan. Di minggu-minggu sengsara ini, kami boleh bersama-sama dengan orang tua kami menjalani kehidupan kami menghayati makna dari minggu-minggu sengsara ini Tuhan. Ajar kami untuk tetap setia, ajar kami untuk tetap rajin, ajar kami untuk tidak bertengkar, ajar kami untuk tidak
baku marah, untuk melawan, tapi kami jadi anak-anak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, ini kami, ampuni dosa kami, di dalam nama Tuhan yang punya kami sudah berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan melanjutkan kita punya ibadah bersama dengan Kakak Reni, dengan Kakak Frit, karena Kakak Magrit hanya sampai di cerita. Silakan adik-adik bersama-sama dengan Kakak Frit dan Kakak Reni. Kita akan jumpa lagi di minggu yang akan datang bersama Kakak Magrit. Shalom. Damai di hati. Ya adik-adik, demikian cerita atau renungan firman Tuhan kita pada minggu ini. Ya adik-adik, jangan lupa tugasnya tadi semua sudah tahu toh. Ingat, jangan lupa kerjakan dan kumpulkan atau kirim ke kakak pengasuh. Ya adik-adik, kakak minta semua kita menyanyi lagu yang berkata memuji Tuhan selalu. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syukur, doa syafaat. Untuk itu kita akan berdoa bersama-sama dengan segala pergumulan kita di dalam doa yang paling sempurna, doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-murid dan juga kepada kita semua. Kita berdoa Bapa kami secara bersama-sama. 1, 2, 3. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Untuk itu kakak mohon semua boleh berdiri. Ayo berdiri. Ya berdiri. Kita bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita menyanyi lagu yang berkata terima kasih Tuhan. Kita menyanyi lagu ini sebagai berkat untuk menutup ibadah kita.
demikian ibadah kita. Kakak kembalikan waktu selanjutnya kepada Kakak Reni. Terima kasih Kak Fris. Sama-sama. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Masih ada sukacita. Hap, simpan di hati. Masih ada sukacita. Hap, simpan di hati. Baik, kalau tadi kita sudah mendengarkan cerita, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bermazmur. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita, namun jangan lupa untuk menyaksikan lagi ibadah hari Minggu di minggu-minggu yang akan datang di channel GKI Sola Gracia, Kakak Frins, jam berapa? Jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Jangan lupa memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya, Kakak Reni, Dan saya Kakak Prince bersama juga dengan Kakak Magrid. dan teman-teman tim multimedia mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Dadah.